nama saya Asleo Nabi Muhammad. Saya Deborah Cahaya Nabi seperti secara Saya Yunike Ngulo. dan saya Hani Clara Brukaro. Bulu tangkis atau badminton merupakan olahraga menggunakan raket yang dimainkan oleh dua orang untuk permainan tunggal atau dua pasang. Untuk permainan ganda, mereka kemudian saling berlawanan. Permainan ini berlaku untuk putra dan putri dengan membentuk tim tunggal atau single, ganda double atau ganda campuran, mixed double. Inti permainan ini adalah memukul kop dari lapangan sendiri menuju lapangan lawan dengan melewati atas jaring atau net jaring. Ini menjadi basis dari kedua bagian lapangan sebagai tempat permainan berdiri dan dilakukan gerakan balasan dan tipuan. Lapangan bulu tangkis memiliki panjang 13,4 meter dan lebar 6,1 meter untuk pertandingan tunggal serta 5,18 meter untuk pertandingan tangga. Di tengah lapangan terdapat garis servis yang mengatur permainan server. 2. Ada net. Net terletak di tengah lapangan pada ketinggian 1,55 meter atau 1.524 meter. Net memisahkan area lapangan antara pemain satu dengan lain. Yang ketiga ada raket. Raket adalah alat yang digunakan pemain untuk memukul kot. Raket bulu tangkis umumnya terbuat dari bahan seperti karbon atau aluminium dengan senar yang dirangkit membentuk permukaan yang elastis. Keempat ada kop. Kop adalah bola kecil yang terdiri dari rangkaian bulu dan kepala bulat yang terbuat dari bahan ringan seperti gabus. Permainan bulu tangkis terdapat dua pemain. Aturan pertama dalam permainan bulu tangkis adalah terdapat dua pemain yang sudah siap satu sama lain, sehingga dalam permainan ini minimal ada dua pemain dari kubu yang berlawanan. 2. Terdiri dari dua babak atau game. Dalam permainan bulu tangkis terdapat dua game atau dua babak. Durasinya sendiri disesuaikan dengan pencapaian nilai tertinggi, yakni 21 poin di setiap game, sehingga tim atau pemain mana yang berhasil mencapai poin tersebut, maka babak dinyatakan berakhir. 3. Permainan dilarang menyentuh net. Aturan berikutnya dalam permainan bulu tangkis adalah terkait net atau jaringan pembatas yang diletakkan di tengah lapangan. Net ini tidak boleh disentuh oleh pemain baik itu menggunakan tangan kosong maupun menggunakan raket. 4. Perhitungan poin. Perhitungan poin dalam permainan bulu tangkis dilihat dari satu babak maksimal adalah 21 poin. Kecuali untuk babak tambahan maksimal bisa 30 poin, kecuali untuk pemain yang sudah tertinggal jauh poinnya oleh lawan maka masih berlaku 21 poin. 5. Istirahat antara dua babak. Istirahat diberikan selama 60 detik dan biasanya digunakan pemain untuk membasuh keringat sekaligus minum atau istirahat. Istirahat sejenak. Meskipun istirahat yang diberikan cukup singkat, hal ini ditetapkan diperlukan dan bertujuan agar ritme jantung pemain tidak turun karena istirahat yang terlalu lama. 6. Kategori pemain terbagi menjadi 5 dimulai dari kategori tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan kemudian ganda campuran. Indonesia memiliki semua kategori tersebut sehingga selalu tampil di setiap ajang pertandingan profesional. Sebelum memulai suatu pertandingan, atlet diharuskan melakukan pemanasan terlebih dahulu agar tubuh terhindar dari cedera yang tidak diinginkan. Cara memegang tangkai raket dengan cara forehead grip adalah seperti menjabat tangan seseorang. Sama seperti forehand grip, tetapi bedanya adalah jari jempol digeser sedikit dan berada pada bagian raket yang lebar. Di fase persiapan, posisi berdiri kaki direnggangkan di depan dan belakang. Pegang raket dengan menggunakan forehand grip. Di fase pelaksanaan, bola didorong dan bergerak rendah di atas net.
Dan di fase penutup, gerakan diakhiri dengan raket mengarah ke atas lurus dengan gerakan bola. Di fase persiapan, posisi berdiri kaki direnggangkan di depan dan belakang. Pegang raket dengan menggunakan forehand grip. Di fase pelaksanaan, hentakkan pergelangan tangan Anda dan pukul bola melambung tinggi dan jauh. Dan di fase follow through, akhiri gerakan tangan Anda dengan raket mengarah ke atas lurus dengan gerakan bola. Di fase persiapan, tangan yang memegang raket harus menggunakan backhand grip dan pergelangan tangan ditekukan. Di fase pelaksanaan, bola didorong dan bergerak rendah di atas net. Di fase follow through, akhiri gerakan dengan raket gerak ke depan dengan garis lurus gerakan bola. Di fase persiapan, gunakan forehand grip dan posisi tubuh saat memukul harus dalam keadaan menyamping. Di fase pelaksanaan, putar tubuh bagian atas, lalu pukul bola hingga melambung jauh. Di fase follow through, ayunkan kaki yang berada di belakang dengan gerakan seperti menggunting. Pada fase persiapan, tangan yang memegang raket harus dengan forehand grip, badan tumpukan pada kaki bagian depan. Pada fase pelaksanaan, gerakan raket ke bawah dan ayunkan ke atas, pukul bola setinggi mungkin. Pada fase follow through, luruskan ayunan ke atas dan mengikuti gerakan bola, dorong tubuh kembali ke bagian tengah lapangan. Di fase persiapan, gunakan backhand grip dan tumpukan badan pada kaki bagian depan. Di fase pelaksanaan, gerakan raket ke bawah dan ayunkan ke atas dengan cepat untuk memukul bola setinggi mungkin. Di fase follow through, lakukan ayunan lurus dengan mengikuti gerakan bola dan dorong tubuh kembali ke bagian tengah lapangan. Sejarah bulu tangkis di dunia mulanya muncul di Mesir sekitar 2000 tahun lalu. Namun beberapa sumber menyebut olahraga ini sejatinya juga berkembang di Cina dan India. Di Cina, permainan tianji dipercaya menjadi cikal bakal bulu tangkis. Tianji sendiri merupakan permainan menggunakan kok. Namun, berbeda dengan bulu tangkis yang menggunakan raket untuk memukul kok agar tidak jatuh ke tanah, tianji justru menggunakan kaki untuk menjaga kok agar tidak jatuh. Sejarah bulu tangkis di Indonesia berawal dari pengaruh kekuasaan Inggris. Pada era penjajahan setelah itu, bulu tangkis kerap dimainkan oleh masyarakat tanah air. Bahkan, mereka juga menggelar kompetisi-kompetisi sederhana. Namun, para tokoh bulu tangkis kemudian menggelar kongres dan membentuk Persatuan Olahraga Indonesia atau PORI. Hanya saja karena tidak spesifik mengurus bulu tangkis, maka dibentuklah Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI pada 5 Mei 1951. Selanjutnya, PBSI membentuk kepengurusan di daerah-daerah hingga saat ini permainan ini menjadi populer dan digemari masyarakat.